Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, dalam video berikut, kita akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi nutrisionis. Simak videonya ya. Sebelum kita memulai pembahasan dalam video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Husnul Hatimah. Saya adalah peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 5, dengan kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 14. Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Jabatan Nutrisionis Ahli Pertama. Dalam menganalisis isu masalah, diperlukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pemecahannya. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan isu kontemporer dalam video ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau isu. Yang kedua, menapis, menganalisis, dan menyusun serta menentukan isu prioritas dengan teknik tapisan APKL. Yang ketiga, menganalisis isu hingga ke akar dengan metode fishbone diagram. Yang keempat, pemecahan masalah dengan metode SWOT. Yang pertama, kita akan membahas mengenai identifikasi masalah. Saya adalah nutrisionis atau ahli gizi yang bertugas di rumah sakit. Berdasarkan pedoman gizi rumah sakit PGRS 2013, pelayanan gizi rumah sakit terbagi menjadi 4, yaitu penyelenggaraan makanan, pelayanan gizi rawat inap, pelayanan gizi rawat jalan, dan penelitian dan pengembangan. Namun, dalam video ini, masalah atau isu yang saya angkat hanya mencakup pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan. Adapun isu atau masalah yang saya ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan di poliklinik gizi. Yang kedua, ketidakpatuhan diet pasien terhadap diet yang diberikan. Ketiga, kurang optimalnya penggunaan dan pengisian ERM di instalasi gizi. Dari permasalahan tersebut, maka perlu disusun dan ditentukan isu prioritas. Teknik tapisan yang saya gunakan adalah APKL. Berikut adalah penjelasannya. Teknik tapisan APKL yaitu kepanjangan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sangat hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu segera dicari solusinya. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Adapun rentang penilaian dalam metode ini menggunakan skala 1-5. Dengan kriteria tertinggi adalah skala 5 dan yang terendah adalah 1. Berikut adalah tabel analisis APKL. Dari ketiga isu tersebut, maka dapat diketahui bahwa kurangnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan di poliklinik gizi jumlahnya adalah 13 dengan prioritas kedua. Kemudian, ketidakpatuhan diet pasien terhadap diet yang diberikan jumlahnya ada 12 dengan prioritas ketiga. Yang terakhir yaitu kurang optimalnya penggunaan dan pengisian ERM di instalasi gizi jumlahnya ada 15, prioritasnya yang pertama. Jadi, dapat disimpulkan dari masalah atau isu yang diangkat, yang menjadi prioritas dari analisis APKL ini adalah kurang optimalnya penggunaan dan pengisian ERM di instalasi gizi. Langkah selanjutnya kita akan menganalisis masalah.
Sebelum kita menganalisis masalah dengan menggunakan fishbone diagram template, kita akan membahas mengenai IRM. IRM, Electronic Recordis atau Electronic Medical Record, adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. IRM ini sendiri mulai diterapkan di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansar Saleh Banjarmasin sejak bulan September 2021. Jadi, karena itulah ada beberapa permasalahan dan kurang optimalnya dalam penggunaan IRM ini. Baik, langsung saja kita membahas mengenai fishbone. Fishbone diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendali kualitas dari Jepang. Fishbone ini digunakan sebagai alat analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat. Diketahui dari fishbone diagram template, permasalahan kurang optimalnya penggunaan dan pengisian IRM di instalasi gizi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu man, media, metode, dan sistem. Man di sini yaitu ahli gizi. Penyebabnya adalah pengisian IRM yang belum seragam. Kemudian, penggunaan IRM yang masih baru. Lalu, medianya kurangnya PC atau komputer di instalasi gizi. Kemudian, metode kurangnya diklat atau pelatihan terkait IRM di instalasi gizi. Kurangnya koordinasi antara tim IT dan ahli gizi. Penyebab selanjutnya yaitu sistem, kendala teknik jaringan atau internet, sistem IRM maintenance tanpa pemberitahuan. Itu adalah penyebab-penyebab kurang optimal penggunaan dan pengisian IRM di instalasi gizi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemecahan masalah dengan metode SWOT. Analisis SWOT adalah teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat, sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Orang pertama yang mencetuskan teknik ini adalah Albert Humphrey. Tabel ini menjelaskan mengenai 3 hal yang dapat dianalisis menggunakan SWOT. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, strength, kekuatannya, kebijakan dan keputusan direktur rumah sakit mengenai penggunaan IRM, weakness, kelemahannya, minimnya koordinasi antara tim IT dan ahli gizi, opportunities, komunikasi efektif dan pelatihan secara khusus diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan IRM, threat, penggunaan IRM masih perlu tahap pengembangan khususnya untuk instalasi gizi. Kemudian, penjelasan kedua yaitu strength, kekuatannya, pengembangan dan penggunaan IRM dapat meningkatkan performa pelayanan kepada pasien. Weakness atau kelemahan, keterbatasan perangkat komputer di ruangan, khususnya di ruang instalasi gizi. Opportunities atau peluang, pengisian IRM dapat digunakan melalui jaringan Wi-Fi RS. Threat atau ancaman, pelayanan terhambat jika jaringan internet terganggu. Poin berikutnya mengenai IRM, strength atau kekuatan atau manfaatnya. IRM dapat mengurangi penggunaan kertas paperless secara berlebihan. Kelemahannya, weakness, dokumen penting seperti lembar persetujuan pasien, informed consent, tetap menggunakan kertas. Opportunities, peluangnya, mengurangi dokumen-dokumen fisik, hard copy, rekam medis pasien secara bertahap. Threat atau ancamannya, buku status rekam medis pasien masih digunakan. Demikian penjelasan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi nutrisionis di wilayah kerja Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Ansar Saleh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.